Level pertama itu di tingkat kampus fakultas. Level kedua itu di tingkat universitas, fakultas dan universitas itu level pertama. Level kedua itu tingkatnya tingkat kabupaten. Level ketiga itu tingkatnya tingkat Aceh. Jadi nanti ada pertemuan seluruh Aceh. Terakhir itu di Biren, itu level 3. Level 4 itu di Jakarta. Kalau kalian mau ikut yang level keempat itu di Jakarta. Kalau mau ikut level yang kelima, itu kita ada Bangkok dan di Thailand. Itu yang pernah ikut, salah satunya Rajis di sini. Ya. Yang keenam levelnya itu adalah dalam bentuk umroh. Itu bayarnya 16 juta. Biaya harus punya bisnis, harus punya usaha, gitu. Jadi siap-siap aja kalian nanti menciptakan lapangan pekerjaan atau usaha yang mau kalian lakukan. Oke, alhamdulillah di usia saya masih muda, belum sampai umur 40-an, sudah mengunjungi 45 negara, alhamdulillah. Dan besok kita akan berangkat ke Spanyol juga. Ada 2 negara yang kita kunjungi, tapi karena ada corona ya lihat-lihat dulu. Ya. Oke, next selanjutnya. Oke, next. Oke, adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, ternyata kita itu nggak sadar, ya. Kalian ini, kita ini adalah manusia-manusia yang cerdas yang dilahirkan di muka bumi, tapi kita nggak sadar kalau kita memiliki kecerdasan yang melebihi orang lain. Nah, kalau kalian nggak percaya, silahkan pulang dari rumah, ambil pisau, kalian bedah kepalanya, dipotong, keluarkan otaknya, kalian lihat ternyata otak kalian ada. Itu menunjukkan bahwa anak-anak Aceh itu ternyata cerdas. Cuma kita dibodohkan oleh sistem, kita dimiskinkan oleh sistem, kita dilemahkan oleh sistem. Percayalah, kalau kalian tidak menemukan siapa diri kalian, kalian tidak akan menemukan kecerdasan yang kalian miliki. Tahu gak kenapa ada Mike Tyson? Mike Tyson itu hebat dan luar biasa petinju karena dia menemukan bahwa dunia dia adalah dunia petinju. Nah, tugas kalian dalam ruangan ini adalah menemukan diri kalian sebenarnya. Sebenarnya kalian ini apa sih? Maunya seperti apa dan apa yang harus kalian lakukan? Nah, ada teman yang dia memang jagonya retorika public speaking, berbicara di depan publik, pintar sekali. Tapi kalau suruh nulis, dia nggak pintar. Ada yang pintar nulis, jago sekali, tapi public speakingnya kurang. Ada yang sukanya berpikir aja, tapi suruh ngomong dia nggak bisa. Nah, di SPMA kita diajarkan thinking, writing, listening, speaking, ya kan? Itu wajib dikuasai. Namun, kalian harus menemukan karakter kalian sebenarnya apa. Kalau karakter kalian otaknya kanan lebih kuat, pergunakan kemampuan kalian untuk sukses di dunia ini dengan otak kanan. Kalau kalian memiliki otak kirinya kuat, berarti bertahanlah dengan kekuatan otak kiri kalian. Kalau kalian punya otak kanan dan otak kiri, manfaatkan otak kanan dan otak kiri kalian itu untuk menjadi kalian menjadi lebih hebat. Tapi mohon maaf, kalau tidak punya otak, jangan paksa-maksain. Silahkan keluar dalam ruangan ini. Dan saya yakin dalam ruangan ini gak ada yang punya otak, semuanya punya otak. Ya kan? Coba kepala digeleng-gelengkan semuanya. Berat ya? Oh, berarti ada otaknya. Oke. Ada yang membaca buku, dia hafal. Itu otak kirinya kuat. Ada nggak seperti itu? Angkat tangan. Kayaknya otak kanan semua. Ada yang suka nonton YouTube sampai kata-katanya Agim dan kata-katanya UAS hafal. Ada nggak? Karena kalian sering repetition, ulang, kalian hafal. Nah, pernah dengar lagu dangdut? Oke, lagu apa yang kalian hafal? Lagu apa? Roma Irama. Kenapa? Karena repetition, mengulang. Karena kalian sering dengar, maka kalian hafal, benar nggak? Nah, ada yang dia membaca Al-Quran, dia ulang-ulang, dia hafal, itu otak kirinya hafal. Ada juga yang suka mendengar, dia pakai earphone atau pakai YouTube, dia dengar lama-lama dia hafal, itu otak kanannya kuat. Nah sekarang, kalau kalian ingin potensi dalam diri kalian itu sukses atau keluar, kalian harus menemukan sebenarnya kalian memiliki otak kanan atau otak kiri. Kalau kalian bisa menemukan, oh berarti saya suka menghafal, hafalah sebanyak-banyaknya. Oh kalau saya suka mendengar. Jadi kalau adik-adik sekalian yang otak kirinya pintar, itu biasanya suka fisika. Ada yang suka fisika nggak? Suka matematik? Suka? Ada yang suka apa lagi? Menghafal. Itu otak kiri. Ini lama nih kayaknya. Oke, next selanjutnya. Oke. Nah, yang kedua, saudara-saudara sekalian, kalian bukan generasinya Roma Irama lagi,
bukan lagi Adi bin Slamet, bukan generasinya siapa? Titik Sandora, bukan lagi Titik Puspa dan sebagainya. Kita generasi milenial sekarang, semuanya generasi milenial. Oleh karena itu, kalau ingin sukses, kuasai teknologi dan kuasai yang disebut dengan isu-isu global. Itu penting. Apa yang terjadi di luar sana? Apa yang terjadi di luar Indonesia, di luar Aceh, di luar Jakarta dan sebagainya. Oke, next. Oke. Adik-adik sekalian, coba lihat sekarang. Kalau dulu orang yang menjadi orang terkaya di dunia itu adalah mereka-mereka yang punya apa namanya itu? Yang punya pertambangan. Mereka-mereka yang memiliki usaha perbankan. Mereka-mereka yang memiliki tanah, yang punya pabrik. Tapi sekarang mereka-mereka yang memiliki orang terkaya di dunia adalah mereka-mereka yang menguasai teknologi. Jadi eranya udah berubah. Eranya udah selesai. Kalau dulu kalian pernah pakai pager, pernah pakai SMS, pernah pakai sebelum ada WhatsApp ada BBM, sebelum ada BBM ada SMS message, sebelum SMS message ada pager, sebelum pager masih pakai telepon, sebelum pakai telepon yang diputar itu kering gitu kan. Jadi teknologi itu cepat, dunia itu cepat berubah. Jadi pernah mendengar dinosaurus? Pernah ketemu di tengah kota? Kenapa? Karena dinosaurus sudah punah. Kenapa punah? Karena dinosaurus nggak berubah. Artinya apa? Binatang sebesar dinosaurus yang sangat ditakuti itu bisa punah di muka bumi ini karena nggak mau berubah. Kalau kalian di dunia ini nggak mau berubah, percayalah kalian akan tertinggal dan menjadi manusia-manusia punah. Kita selama ini didoktrin dengan leadership-nya Barat, gitu. Kita dicekokin selama ini dengan ilmu-ilmu yang berasal dari Barat. Contoh, kalian pernah ikut training leadership nggak sebelum di sini? Pernah? Selalu ayo, semua kalian mampu. Kalau kalian mampu, hidup kalian ditentukan, benar nggak? Itu liberal. Kalau kalian ingin sukses, masa depan kalian ditentukan. Itu sekuler. Itu teori-teori leadership yang kalian nggak sadar. Kalian ikut training kepemimpinan, itu semuanya teori Barat. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Karena apa? Kita sukses karena ada Allah. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mengubahnya. Jadi kita bisa berubah itu karena Allah. Kalau teori leadership Barat, kamu sukses karena diri kamu sendiri, benar kan? Kalau kamu mau berhasil, kamu harus ubah diri kamu. Tapi dia meniadakan eksistensi itu Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, dalam training skema ini adalah manusia tidak akan pernah sukses kalau Allah tidak mengubahnya. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mengubahnya. Artinya apa? Yang menentukan kita itu sukses atau tidak sukses, berubah atau tidak berubah adalah Allah. Inilah orang-orang yang selama ini ditutup-tutupi. Ternyata di dunia Muslim itu muncul tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh Muslim yang jumlahnya sangat luar biasa. Nah, ternyata hari ini Eropa itu mengalami kehancuran. Hari ini Amerika mengalami kemunduran. Dan Allah membuktikan hari ini Cina mengalami kehancuran, benar nggak? Melalui corona dan sebagainya. Dengan besarnya Cina mengatakan bahwa wahai dunia, tidak ada yang bisa mengalahkan menghancurkan Cina karena kekuatan ekonomi dikuasai oleh Cina. Allah memberikan satu penyakit yang disebut corona. Selesai. Lalu satu penyakit. Alam tara kaifa apa ya? Alam tara kaifa lazibidin. Surat Al-Fil. Coba lihat. Kalau zaman dulu ada pasukan Abraham, ya kan, yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, sekarang ada satu suku bangsa, ada bangsa yang menghancurkan dunia, ingin mengkomuniskan seluruh dunia. Kirimlah bala pasukan Allah yang disebut dengan corona, hancur Cina ini, collapse. Calon suami kalian, satu mayang dengan 50 mayang, terima yang mana? 50 mayang, beda nggak? Jumlahnya beda nggak? Ukurannya beda nggak? Oke, kenapa kalian saya kasih satu lembar antara uang 20.000 sama 50.000, pilih yang mana? Kenapa pilih 50? Kenapa? Kenapa? Loh, sebelum ada ilmu sosial, Ibnu Khaldun sudah menemukan itu, ilmu Farabi sudah menemukan itu, Ibnu Sina sudah menemukan ilmu kedokteran. Sebelum
Thomas Alva Edison menemukan lampu, pemikir Islam 300 sebelum mereka menemukan itu sudah menemukan lampu dan sebagainya. Tapi sejarah Islam 1200 tahun ditutupi. Sehingga era sekarang adalah era kebangkitan Islam. Ekonomi kapitalisme gagal, sosialisme gagal, kapitalisme gagal, liberalisme gagal. Ekonomi yang bangkit adalah ekonomi Islam. Apa yang dilakukan Rasulullah pertama kali ketika ke Mekah? Menghapuskan riba bunga secara ekonomi, benar nggak? Tapi kita hari ini hidup di riba, benar nggak? Siapa yang nggak minum uang riba? Orang tua kita, pegawai negeri, rata-rata dosen punya uang riba. Semuanya riba, ya kan? Nah, ini kondisi adik sekalian. Jadi tantangan kita hari ini adalah menjadi bagian seperti mereka yang hari ini menguasai dunia. Mohon maaf, mau dia Jokowi, mau dia siapa, mau dia siapapun itu, mau dia NU Muhammadiyah, kita nggak peduli. Yang penting adalah kita dikatakan adalah Islam memiliki solusi bagaimana Islam memberikan tawaran ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dan hari ini Eropa mengalami kehancuran. Dan sekarang kekuatan Muslim itu bangkit. Nah, masalahnya di Aceh itu ketika Turki sudah bangkit, kita belum bangkit, benar nggak? Gitu. Oke, next lagi kan? Nah, adik-adik sekalian, bagaimana kalau kalian bisa, ini teori yang disebut dengan wal asri, innal insana lafi husri, illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya apa? Demi masa. Ternyata Amerika menemukan teori waktu. Imajinasinya ketika seorang manusia itu bisa menerobos dari satu titik ke titik lain dalam waktu yang bersamaan. Saya dikatakan adik-adik sekalian, kalau kalian dikatakan 100 tahun yang lalu ada pesawat bisa terbang, percaya nggak? Nggak percaya. Di tahun 1440 tahun yang lalu Rasulullah mengatakan, saya melakukan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan saya naik ke Sidratul Muntaha. Percaya nggak? Iman, kita beriman, kita percaya. Tapi 1400 tahun yang lalu percaya nggak? Nggak ada yang percaya. Sebagian umat Muslim keluar karena dianggap Rasulullah sudah gila. Mari kita bedah teori wal asri, demi masa. Ternyata orang yang sukses dan berhasil orang yang bisa mengatur waktu atau masa, bukan masa yang mengatur kalian. Nah, saya tadi pagi jam 10 berada di Medan. Jauh nggak Medan? Oke, jam 4 pagi saya terbang dari Jakarta ke Medan. Jauh nggak Jakarta? Jauh. Sebelum dari Jakarta, saya di Bandung. 2 hari yang lalu saya di Bandung. Sebelum di Bandung saya ada di Jakarta. Sebelum di Jakarta saya ada di Papua. Tahu nggak Papua? 3 hari yang lalu saya ada di Papua. Bayangkan, tadi pagi jam 4 pagi saya terbang ke Banda Aceh. Artinya apa? Teknologi begitu cepat dan waktu begitu cepat. Ini yang disebut dengan teori masa. Kalau kalian ingin sukses menjadi pemimpin muda, kuasai waktu, ini kuncinya. Adik-adik sekalian, tanpa kita sadari, mereka yang berpikir dan memiliki otak yang cerdas, ini rata-rata orang Yahudi. Dia menemukan berbagai penemuan-penemuan yang setiap detik uangnya masuk. Kalau dulu berpikir per tahun dia masuk uang, berubah. Per bulan dia masuk uang, berubah. Per minggu masuk uang, berubah. Per hari masuk duit. Sekarang nggak lagi, per detik. Coba lihat, Facebook per detik masuk uang 1 miliar. Facebook dalam 60 detik nanti dia masuk 60 miliar. YouTube, Google, kalian sering pakai Instagram nggak? Sadar nggak kalau data itu adalah uang? Kita pakai apa istilahnya, masukkan data dan seperti itu mengurang data kita. Itu adalah virtual money. Dan orang yang paling kaya di dunia itu orang Aceh. Kenapa? Dia beli langganan 100.000 ya, sebulan. Dia cuma pakai buat chatting WhatsApp dan sebagainya. Di akhir bulan itu yang dia pakai cuma 20%, 80% dia lagi kembali hangus. Artinya orang yang menciptakan itu menciptakan antivirus, artinya dijual, sistemnya kapitalisme gitu. Jadi jangan menganggap apa yang terjadi di dunia itu adalah natural, enggak, semuanya adalah karena perbuatan manusia.
bilang